Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel R27 Sport. Di video kali ini kita akan kembali membahas soal Persik Kediri, di mana kemarin pertandingan kandang Persik Kediri dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-28 bermain di Stadion Brawijaya. Persik berhasil menang dengan skor 4-3 atas tamunya Rans Nusantara. Oke, jadi kemarin gol dari Persik dicetak oleh Flavio Silva di menit ke-29 dan 71, lalu Zi Valente mencetak gol pada menit ke-58 dan Anderson Nascimento menutup keunggulan Persik di menit ke-84 melalui tandukan memanfaatkan umpan yang dikirim oleh Renan Silva. Sedangkan 3 gol dari Rans dicetak oleh Maruoka, 2 gol yaitu di menit pertama dan injury time babak yang kedua lewat penalti. Lalu Kenshiro Daniel mencetak gol pada menit ke-55. Oke, kita awali dulu video ini dengan membahas tentang susunan pemain yang kemarin diturunkan oleh Marcelo Rospide. Ya, kemarin Persik seperti biasa menggunakan formasi 4-3-3 dengan Bayu Oto, Adi Eko, dan juga Valente di tengah sebagai pusat permainan, Renan Silva, Flavio, dan juga Jem Kelly di bagian penyerang. Lalu di belakang ada Yusuf Melana yang pada partai sebelumnya absen, lalu Anderson Hamra dan juga Simon Limbo yang mengisi sisi kanan fullback Persik. Dan di posisi penjaga gawang, ya penjaga gawang andalan kita Digri Yusron yang kembali tampil di pertandingan ini. Oke teman-teman, jadi kemarin misalkan jika dibilang kita menang, ya kita memang menang. Namun ada beberapa catatan penting di dalam pertandingan kemarin. Yang pertama adalah yang sangat mencolok waktu kita kebobolan di awal pertandingan, di mana Rans yang mencoba melakukan serangan pertama kalinya dan berhasil langsung menembus pertahanan dan mencetak gol. Ya, berawal dari seorang Tavinho yang masuk melalui sisi kanan pertahanan kita yang dijaga oleh Simon Lingbo. Tavinho berhasil mengelabui Anderson Nascimento dan pemain belakang Persik lainnya dengan kerjasama dengan seorang Kenshiro Daniel yang berhasil memberikan umpan terobosan yang sangat bagus. Lalu Tavinho memiliki peluang untuk menendang, tapi dia lebih memilih memberikan kepada seorang Maruoka yang berada di tengah lapangan, yang berada di tengah kotak penalti dan tidak terjaga, dan tinggal berhadapan dengan seorang Digri. Ya, Maruoka dengan cerdas melakukan penempatan bola saja dan tidak melakukan tendangan keras. Ya, jadi kita kebobolan di menit pertama ini jelas mungkin pemain belum terlalu panas, dan yang menjadi catatan saya adalah kelambatan dari seorang Simon Lingbo. Beberapa kali Persik Kediri terjadi kebobolan bahkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, yaitu selalu melalui sisi kanan yang dijaga oleh Simon Lingbo. Mungkin tim-tim lawan sudah mengetahui titik lemah Persik Kediri ini di bagian mana. Persis Solo, seorang Altaf berhasil mengeksplor sisi kanan Persik, lalu seorang Rian kemarin PSIS berhasil mencetak gol kemenangan juga berawal dari sisi kanan. Dan Tavinho kemarin memperjelas bahwa titik lemah Persik ada di bagian itu. Ya, di sini saya tidak tahu kenapa Nuri Fasya tidak dipasang atau tidak ada di dalam bench juga namanya, mungkinkah masih cedera atau bagaimana. Ya, jadi kemarin ada beberapa pemain yang juga tidak terlihat di bangku cadangan, M. Kanavi, lalu Rohichan dan juga Nuri Fasya. Rohichan mungkin masih cedera, lalu Nur Fasya mungkin masih cedera, dan yang baru saya tahu adalah Kanavi yang ternyata tidak ada di bangku cadangan juga, bahkan namanya tidak tercatat. Ya, berarti saya tidak tahu ada apa dengan pemain-pemain ini. Padahal kayak saya berharap kemarin Kanavi mencoba bermain untuk menjadi starter, uh, ya sebagai striker. Namun ya sudahlah, pelatih lebih tahu kondisi tim daripada saya. Dan kemarin ya itu dia Simon Lingbo, seorang Flavio Silva berhasil mencetak 2 gol. Yang pertama saat kondisi hujan deras berawal dari kesalahan seorang Hilmansyah yang maju ke depan namun tidak bisa menangkap bola karena mungkin pandangannya terbatas dan bola licin, dan bola jatuh tepat di kaki Flavio Silva dan Flavio memutar badan dan melakukan tendangan yang cukup pelan sebenarnya, lebih mirip ke passing namun tidak bisa dihentikan oleh pemain ras lainnya, dan itu yang membuat skor menjadi 1-1. Ya, lalu ya babak pertama
permainan kedua tim tidak maksimal. Begitu juga dengan Persik Kediri. Kita biasa melihat Persik Kediri bermain cantik dari kaki ke kaki, bermain atraktif melalui skill dari Valente, Renan Silva dan juga Bayu Oto. Namun kemarin babak pertama praktis tidak terlihat karena kondisi lapangan, kondisi cuaca, genangan air di mana-mana, bola selalu berhenti ketika di passing rendah, dan itu yang menjadi kendala. Dan kemarin di babak pertama praktis semua serangan yang dilakukan Persik Kediri dengan bola diangkat atau bola dilambungkan ke atas, biar terjadi duel di lini depan antara Flavio dan juga pemain-pemain belakang dari Rans Nusantara. Oke, lalu ketika babak pertama selesai dan mau memulai babak kedua, pertandingan sempat tertunda selama 1 jam lebih. Kick off babak kedua itu kalau saya tidak salah melihat jam itu jam 5 sore. Ya, biasanya kalau di waktu normal jam 5 sore pertandingan babak kedua juga sudah selesai. Namun kemarin babak kedua baru dimulai ketika jam 5 sore karena faktor kondisi lapangan dan juga cuaca tersebut. Dan lagi-lagi di awal babak kedua ini Persik harus kembali kebobolan. Sekarang striker dari Rans, Kenshiro Daniel, yang berhasil memanfaatkan sklimit di depan gawang dari Digri Yusron, di mana bola mentah datang ke kepala dari seorang Kenshiro dan dengan cerdik dia menaruh bola ke sisi kanan gawang dari Digri Yusron yang jauh dari jangkauan kiper maupun pemain bertahan lainnya. Ya, namun tidak berselang lama, Di Valente tampil sebagai pahlawan. Flashingnya kemarin luar biasa bagus, tendangan dengan kaki kiri, tidak keras, namun penempatannya benar-benar yang sangat sempurna. Saya suka melihat gol-gol seperti itu, sangat cantik. Dan ini juga menjadi gol bagi Di Valente, gol pertamanya ketika berseragam Persik Kediri setelah dia bergabung sebagai pemain pinjaman di putaran kedua putaran kedua lalu. Lalu setelah Di Valente berhasil menyamakan skor, Persik seperti terbangun, berhasil menguasai pertandingan, melakukan serangan, dan puncaknya gol dari Flavio, gol kedua Flavio di menit ke-71 memanfaatkan umpan dari sisi kiri penyerangan kita, dan dia yang duel bola atas berhasil memenangkan duel dan bola masuk dalam gawang Hilmansyah. Lalu di menit ke-84 Anderson melengkapi keunggulan Persik dengan skor 4-2, memanfaatkan free kick dari Renan Silva. Ya, dia memiliki postur yang tinggi, dia juga bisa melompat tinggi, dan tandukannya pun juga terbilang keras karena kemarin sempat dioleh oleh si Hilmansyah, namun bola masih menerobos masuk ke dalam gawang. Oke, unggul 4-2, jelas Persik sudah di atas angin dan tinggal menunggu kick off saja. Namun pada menit ke-80 plus sang El Capitano King Arthur Irawan masuk menggantikan seorang Bayu Oto. Kemarin baru beberapa menit di lapangan dia salah mengantisipasi bola justru mengarah ke pertahanan sendiri, dan ada penyerang dari Rans dan Anderson yang mencoba menjaga pemain dari Rans malah menjatuhkan dan dianggap pelanggaran oleh wasit dan penalti di menit ke 90 plus injury time babak yang kedua, dan penalti berhasil dikonversi menjadi gol oleh Maroka, menjadi golnya yang kedua di pertandingan ini. Oke teman-teman, jadi meskipun menang, sebenarnya kemasukan 3 gol dari Rans ini menjadi sebuah indikasi bahwa adanya menjadi indikasi bahwa adanya masalah di lini pertahanan kita di Persik Kediri. Entah lini pertahanan sisi kanan sudah pasti Lingbo, ya dia sangat lambat menurut saya. Lalu ya melawan Rans yang sebelumnya menjadi lubung gol bagi tim-tim seperti Persib dan juga Dewa. Lalu dia melawan tim Persik bermain di Brawijaya, mereka berhasil memasukkan 3 gol. Ini menjadi indikasi atau PR bagi Marcelo Rospide yang harus segera diselesaikan agar next match kita melawan Persija Jakarta masalah ini bisa segera terselesaikan. Dan juga Simon Lingbo harus
dievaluasi, pertahanan dari sisi kanan harus dievaluasi oleh Rospide, karena jika tidak akan menjadi masalah ketika berhadapan dengan Persija. Kita tahu sisi kiri Persija ada seorang Firsa Handika yang memiliki sprint dan memiliki kemampuan untuk melewati pemain. Ada juga seorang Ryo Matsumura, sama seperti Maruoka kualitasnya, yang sering beroperasi di sisi kanan penyerangan lawan juga, dan itu artinya adalah tempat yang ditempati Lingbo saat ini. Ya, oke. Sampai sini dulu video ini. Kita berharap semoga di match berikutnya Persib tampil lebih bagus lagi. Di kandang Persija imbang, puji Tuhan, menang, puji lebih puji Tuhan lagi. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.